Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Adnin dengan NIM 1911010030. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tindak tutur dan peristiwa tutur. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang tindak tutur. Dari pendapat Austin 1993 menguraikan, tindak tutur adalah suatu tuturan yang berfungsi psikologis dan sosial di luar wacana yang sedang terjadi. Berbeda pendapat dengan Yule 2006-82, tindak tutur yaitu tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan. Maka, dengan demikian dapat disimpulkan, tindak tutur memiliki fungsi psikologis dan sosial saat berkomunikasi dan sebagai sarana untuk melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan yang diucapkan lewat lisan. Kemudian, jenis-jenis tindak tutur. Ada 3 pendapat yang mengemukakan tentang jenis-jenis tindak tutur ini. Yang pertama, tindak tutur dari Austin, kemudian tindak tutur dari Searle dan Kreidler. Di sini saya akan mengemukakan tentang tindak tutur dari Austin. Tindak tutur dari Austin ini mempunyai terbagi menjadi 3. Yang pertama, tindak lokusi, yang kedua ilokusi, dan yang ketiga perlokusi. Yang pertama yaitu tindak lokusi. Tindak lokusi ini merupakan tindak yang menyatakan sesuatu tetapi tindak tersebut tidak menuntut pertanggungjawaban dari lawan tutur. Sebagai tindak tutur dalam kalimat ini, ia mengatakan kepada saya, jangan lagi ganggu dia. Pada kalimat tersebut merupakan tuturan lokusi. Penutur menggunakan kalimat deklaratif. Penutur menyatakan sesuatu dengan lengkap pada saat ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan tutur. Kemudian tindak ilokusi. Tindak ilokusi ini memiliki maksud sebaliknya dari tindak lokusi. Tindak ilokusi merupakan tindak yang mengatakan sesuatu dengan maksud isi tuturan untuk meminta pertanggungjawaban dari penutur. Sebagai tindak tutur dalam kalimat ini, besok saya tunggu di kampus A gedung A1. Pada kalimat tersebut, besok saya tunggu merupakan tuturan ilokusi. Penutur menggunakan pernyataan berjanji kepada lawan tutur. Pernyataan berjanji tersebut memiliki pertanggungjawaban penutur akan tindakan yang akan datang kepada lawan tutur. Kemudian, tindak perlokusi. Tindak perlokusi ini tindak yang mempengaruhi kondisi psikologis lawan tutur agar menuruti keinginan penutur. Sebagai tindak tutur dalam kalimat ini, maaf, saya sedang sibuk. Kalimat tersebut merupakan tuturan perlokusi. Penutur mempengaruhi kondisi lawan tutur dengan menggunakan pernyataan memberi maaf, yaitu pada kata maaf. Kata maaf dituturkan penutur agar lawan tutur mengerti akan kondisi penutur bahwa ia sangat sibuk, sehingga tidak bisa diganggu. Kemudian, ada juga jenis-jenis tindak tutur berdasarkan teknik penyampaian dan interaksi makna. Selanjutnya, penggunaan tindak tutur. Ada keadaan-keadaan tertentu yang diharapkan atau sesuai, yang secara teknis dikenal sebagai syarat-syarat kecocokan bagi pelaksanaan tindak tutur. Dalam konteks sehari-hari di antara orang-orang biasa, juga ada berbagai persyarat atau prakondisi terhadap tindak tutur. Ada syarat-syarat umum terhadap para partisipan, misalnya bahwa mereka dapat memahami bahasa terhadap partisipan. Misalnya, bahwa mereka dapat memahami bahasa yang sedang digunakan dan bahwa mereka tidak sedang memainkan peran atau sedang bukan omong kosong. Maka, ada syarat-syarat isi, misalnya baik untuk janji maupun peringatan, isi ujaran harus tentang peristiwa yang akan datang. Kemudian syarat-syarat persiapan, terdapat 2 syarat persiapan. Yang pertama, peristiwa tersebut tidak akan terjadi dengan sendirinya. Dan kedua, peristiwa tersebut akan menimbulkan efek bermanfaat. Kemudian ada syarat-syarat ketulusan. Untuk sebuah janji, penutur benar-benar bermaksud untuk melaksanakan tindakan yang akan datang. Dan untuk peringatan, penutur benar-benar yakin bahwa peristiwa yang akan datang tidak akan menimbulkan efek yang bermanfaat.
Kemudian ada syarat-syarat esensial yang meliputi kenyataan bahwa dengan tindakan mengujarkan janji. Dengan cara demikian, saya bermaksud untuk menciptakan sebuah kewajiban untuk melaksanakan tindakan sebagaimana yang dijanjikan. Dengan demikian, syarat esensial ini berkombinasi dengan spesifikasi tentang apa yang harus ada dalam isi ujaran, konteks, dan maksud penutur, agar tindak tutur tertentu dapat dilakukan secara sesuai atau membahagiakan. Kemudian, sebagaimana saya telah menjelaskan sebelumnya, bahwa dalam tindak tutur terdapat bentuk-bentuk pragmatik. Bentuk pragmatik berdasarkan tindak tutur adalah lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Contohnya, percakapan seorang nyonya rumah bertanya pada tukang kebun tentang kedatangan pembantu mereka. Nyonya rumah bertanya, "Hari ini Ijah tidak datang?" Kemudian tukang kebun menjawab, "Ijah sering sakit-sakitan, Bu." Pernyataan tukang kebun tidak langsung menjawab pertanyaan yang dilontarkan nyonya rumah. Selain memberi informasi bahwa Ijah sering sakit-sakitan atau lokusi, tukang kebun juga bermaksud agar nyonya rumah memaklumi kalau Ijah tidak datang bekerja, yaitu elokusi. Sedangkan perlokusi yang bisa timbul adalah nyonya rumah memberi keringanan pekerjaan pada Ijah. Kemudian masuk pembahasan kedua, yaitu peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam tempat dan situasi tertentu. Jadi, interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur. Peristiwa serupa kita dapati juga dalam acara diskusi di ruang kuliah, rapat dinas di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana percakapan di bus kota atau sedang di kereta api yang terjadi di antara penumpang yang tidak saling kenal. Dengan topik pembicaraan tidak menentu, tanpa tujuan, dengan ragam bahasa yang berganti-ganti, apakah dapat juga disebut sebagai peristiwa tutur? Secara sosiolinguistik, percakapan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa tutur, sebab pokok percakapan tidak menentu atau berganti-ganti menurut situasi, tanpa tujuan dilakukan oleh seorang yang tidak sengaja untuk bercakap-cakap dan menggunakan ragam bahasa yang berganti-ganti. Sebuah percakapan baru dapat disebut sebagai sebuah peristiwa tutur kalau memenuhi syarat. Kemudian, menurut Delhimes, seorang pakar sosiolinguistik terkenal, bahwa suatu peristiwa tutur mempunyai 8 komponen, yaitu dibentuk menjadi akronim, yaitu speaking, yang mana antara speaking itu mempunyai masing-masing definisi. Yang pertama huruf S, yaitu setting and scenes, yang berarti tempat dan suasana tutur. Kemudian yang P, yaitu partisipan, yang berarti peserta tutur. Kemudian yang E, yaitu ends, purpose, and goal, yaitu tujuan tutur. Kemudian X, yang huruf A, yaitu experience, yaitu pokok tuturan. Kemudian yang huruf K, case, yang berarti nada tutur. Kemudian ada huruf I, yaitu instrumentalities, yang artinya sarana tutur. Kemudian nouns of interaction and interpretation, atau yang berarti norma tutur. Kemudian yang huruf terakhir G, yaitu genres, yang berarti jenis tuturan. Kemudian contoh dari peristiwa tutur ini, sebuah percakapan dari seorang tokoh pembaikan komputer. Kemudian ada yang bertanya, sebenarnya percakapan ini cukup panjang, namun pada intinya sang Fulan dan si Fulan ini bercakap, apakah di sini bisa memperbaiki laptop yang rusak? Lalu sang Fulan menjawab, bisa. Dari jenis tindak peristiwa tutur ini, jenisnya yaitu peristiwa permohonan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan contoh-contoh yang saya berikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.